Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang keempat, dan masih dalam ad-darsul awal, ya pelajaran pertama dari juz keempat ini. Insya Allah pagi ini kita akan masuk lagi ke praktek kaidah menjadikan yang lazim muta'addi atau yang muta'addi terhadap satu maf'ul menjadi muta'addi kepada dua maf'ul. Nah, sekarang kita akan masuk ke ara. Itu diambil dari ro'a. Ro'a itu sendiri adalah fi'il muta'addi. Butuh satu objek. Ketika dipindah sigohnya menjadi af'ala, ro'a menjadi af'ala, berarti ara, maka pada saat itu dia butuh kepada dua objek jadinya. Jadi kalau lazim dipindah ke af'ala menjadi butuh objek. Yang asalnya nggak butuh objek menjadi butuh objek, butuh maf'ul bih ketika polanya af'ala. Nah, kalau sudah muta'addi dirubah ke pola af'ala, maka menjadi butuh dua maf'ul bih, butuh dua objek. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pagi hari ini prakteknya. Tafadhal dibaca Pak Bayu. Uridu an uriyahal mudiro aro af'ala min ro'a asluhu ar'a hudibat minhu ainuhu mudori'ahu yuri Mudhari'uhu yuri. Nah, perhatikan di sini pertama Pak Bayu, contohnya uridu an uriyahal mudira. Saya ingin memperlihatkannya kepada mudir. Jadi di sini uriyaha. Ya, uriyaha, uri di sini fi'il mudhari, mansub karena kemasukan an di sini. Ya, ini yang menjadikan dia mansub, makanya uriya. Ya, ara yuri, uriyaha. Ya, di sini ha di sini adalah maf'ul pertama. Kemudian al-mudira di sini adalah maf'ul keduanya. Jadi ha maf'ul pertama, al-mudira maf'ul kedua. Yang mana uriyaha ini madinya adalah ara. Nah, ini fi'il madinya. Kalau uriyaha tadi mudhari, aranya madi. Polanya apa? Af'ala. Ya, af'ala. Nah, berarti dia sulasi atau mazid di sini Pak Bayu? Masjid Ustaz. Mazid. Mazid biharfin ya. Dia mazid dengan satu huruf, tambahan satu huruf yaitu hamzah di awalnya. Nah, sulasinya ro'ah. Ini sulasinya. Jadi ro'a itu fi'il sulasinya. Ini. Kemudian ara itu asal kalimatnya ar'a. Ar'a supaya menjadi af'ala. Ya, dia supaya polanya af'ala. Af'ala maka asal kalimatnya ar'a. Ara asal kalimatnya adalah ar'a. Dengan pola af'ala. Jadi a sukun kemudian berharokat. Jadi ar'a af'ala. Tapi di sini alif bengkoknya nggak bisa dibaca harokatnya. Dia ya harokat muqaddarah di sini. Jadi polanya af'ala. Asal kalimatnya ar'a. Kemudian di sini hudzifat minhu ainuhu. Dibuang ain fiilnya. Berarti yang dibuang di sini apa? Ain fiilnya. Mana ain fiil?
ini hamzahnya ya. Ustaz. Hamzahnya. Ini yang dibuang. Ya, hamzahnya. Ya, dibuang. Ya, bagaimana proses pembuangannya? Nah, makanya di sini pertama itu nukilat harakatil aini ila ma qablah sakin itu. Dipindah harokat ain fiil. Apa harokat ain fiilnya di sini? Coba kita tulis satu-satu, perhatikan. Ara di sini kan ara. Nah, asalnya ar a. Ar a. Ar a. Kemudian pindahkan harokat ain fiil. Mana ain fiilnya di sini? Hamzah. Hamzah. Hamzah ain fiilnya. Dipindahkan harokatnya ke huruf sebelumnya yang sukun. Berarti menjadi apa? A, Aro. aro. Nah, gitu kan, hamzahnya nggak berharokat. Alifnya juga nggak berharokat, ya. Nah, ini. Sama-sama sukun di sini. Kemudian kaidah mengatakan apabila ada dua sukun bertemu maka wajib membuang salah satunya. Yang paling sering dibuang adalah sukun pertama. Berarti yang dibuang mana? Alif. Alif. Sehingga Cekap. menjadi a, ro. Ini. Jelas prosesnya insya Allah ya. Insyaallah Ustaz. Nah, ini. Ada berapa yang hadir? Masih berdua. Ya, Ustaz. Pak Pujo kemana nih? Belum info Ustaz. Oh, baik. Jadi ini ya prosesnya ya teman-teman ya. Nah, ini kalau dalam ilmu sorof itu dinamakan dengan i'lal. Dengan i'lal. Nanti kalau antum udah belajar ke tingkat yang lebih tinggi nanti ada pembahasannya. Ya, pembahasan yang namanya i'lal di ilmu sorof. Ala kulli hal, ya inilah proses sehingga menjadi ara yang asal kalimatnya ar'a kemudian menjadi ara, prosesnya seperti ini. Nah, saya cuma di sini menjabarkan secara umum aja, yaitu dibuang ain fiilnya. Dibuang ain fiilnya berarti hamzahnya dibuang sehingga menjadi ara. Kemudian mudhari'nya adalah yuri, berarti ara yuri karena polanya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Mudhari'nya yuri. Nanti dibahas asal kalimatnya yuf'ilu yur'iyu. Nah, itu yur'iyu. Nah, itu nanti. Nah, kemudian terjadi proses ilal yang sama kayak tadi. Nah, maka menjadi yuri. Nah, taib. Berarti dari sini kita bisa mengambil pelajaran ro'a itu adalah tulasi mujarrad yang muta'addi ila maf'ulin wahid. Dia sulasi mujarrad yang butuh kepada satu objek. Ketika diubah polanya menjadi af'ala, ara, maka dia menjadi membutuhkan dua maf'ul bih, dua objek. Sebagaimana dalam contoh, uridu an uriyahal mudira. Maf'ul pertamanya adalah dhamir muttasil ha, kemudian maf'ul keduanya adalah mudira di sini. Baik, jelas ini? Insyaallah Ustaz. Baik, lanjut Pak Ya. Bayu. Afwan Ustaz, kalau yang tapi domir hanya itu nggak diketahui apa itu ya Ustaz ya? Nah, ya, sebenarnya ada kalimat sebelumnya misalnya Oh, ya. al-kurrosah atau apa gitu. Tergantung dia kembalinya kemana. Jadi kita bisa mengetahui domir ini kembali kemana itu tergantung konteks pembicaraannya. Kadang tempat kembalinya disebut, kadang nggak disebut karena udah dipahami dari konteks pembicaraan. Jelas insya Allah ya. Ya. Tapi kalaupun dia nggak, ya ini kan berarti potongan ya Ustaz, itu tetap Iya. bisa dianggap ini apa namanya jumlah mufidah gitu ya Ustaz. Iya, jumlah mufidah. Kenapa? Karena orang yang mendengar itu paham. Nah, kan masalahnya di sini kan
pembicaraan antara mutakallim dengan mukhatab. Jadi ini pembicaraan antara mutakallim dengan mukhatab. Nah, ketika mukhatab mendengarkan pembicaraan ini dia paham. Dia paham. Nah, sehingga tetap dikatakan jumlah mufidah. Walaupun di sini kan konteksnya kita nggak tahu haknya kembali kemana ya. Ya. Nah, namun misalnya kalau pembicaraannya antara saya dengan antum sebelumnya udah ada maklumat sebelumnya. Misalnya kita berbicara tentang madrasah, ya, madrasah jadidah, sekolah baru. Kemudian saya mengatakan uridu an uriyaha, antum mudirnya. Uridu an uriyahal mudira. Kira-kira kita udah paham nggak haknya kembali kemana? Kalau kita yang konteksnya madrasah tadi, pembicaraan antara kita. Paham, Ustaz. Nah, itu dia. Maka tetap dikatakan jumlah mufidah. Nah, walaupun nanti misalnya orang ketiga masuk mendengar, dia nggak paham hak di sini apa ya, gitu. Karena bukan dia mukhatabnya, gitu. Jelas ya, Pak Bayu ya? Sama, Ustaz. Baik, lanjut. Wal amru minhu. Arini hadzal kitaba ya Aliyu. Aruni hadzal kitaba ya ikhwanu. Arini hadzal kitaba ya Maryamu. Arinani Ya, benar. hadzal Hari ini kitaba ya ikhwatu. ya akhwa, bukan Ya akhwatu. baik. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana madinya yaitu ara dengan pola af'ala, kemudian mudhari'nya yuri dengan pola yuf'ilu, sekarang kita akan membahas amar dari af'ala yaitu af'il. Ya. Jadi amarnya itu amarnya kan polanya af'il. Af'il. Ini seharusnya pola dari amar, af'il. Ya. Nah, tapi karena di sini ya, karena di sini dia adalah fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis, Pak Bayu? Nafis. Fi'il yang huruf ilatnya di Akhir. akhir. Jadi diingat. Iya. Benar nggak fi'il nakis araf? Benar nggak? Kurang tahu sih, Ustaz. Hah? Baik. Sekarang huruf ilatnya di mana? Di Araf. akhir, Ustaz. Iya, maka dia fi'il nakis. Nah, ingat. Ya. Baik, sekarang perhatikan di sini. Ya, sekarang kan fi'il amarnya adalah ari. Ini fi'il amalnya ari. Ari. Ya. Ini fi'il amarnya. Kita mengetahui yang namanya fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari' mukhatab. Apa fi'il mudhari' mukhatabnya? Yuri. Itu gaib itu, mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna itu mukhatab. Kalau yuri itu kan gaib, huwa. Ya, afil, Ustaz. Mudhari' mukhatab. Mudhari' mukhatab. Ini coba perhatikan di sini. Yadribu, yadribani, yadribuna. Ini gaib atau mukhatab? Gaib, Ustaz. Gaib. Tadribu, tadribani, tadribuna. Gaib atau mukhatab? Mukhatab. Mukhatab. Berarti kalau yuri, mukhatabnya apa? Anta, Uro. turi. Oh, tuh. Iya nggak ada. Oh, iya, taknya di depan. Iya. Kakak yang kemarin. Nih, kakak tuh. Lihat tuh. Lihat dulu, kakak.
Nggak ada suaranya, Ustaz. Ya, sebentar. Ya. Baik. Jadi turi. Nah, ingat mudhari'nya mukhatabnya adalah turi. Anta turi, gitu ya. Turi. Baik. Nah, ini asalnya ya. Asalnya yang namanya amr itu diambil dari mudhari' mukhatab. Kemudian setelah kita mengetahui mudhari' mukhatabnya itu turi, berpindah ke proses kedua, yaitu membuang huruf mudhara'ahnya. Berarti yang dibuang huruf apa di sini? Ta. Ta. Dibuang huruf mudhara'ahnya, ta'nya. Kemudian ditambah hamzah. Ya, hamzah. Ya. Menjadi A. Di sini. A. Baik. A. Ari gitu kan? Ya. Ari. Ya. Selanjutnya yang namanya fi'il amr itu majzum. Tanda jazam mu'tal itu apa? Sukun atau membuang huruf ilat? Membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat. Berarti yang dibuang apa di sini? Alif bengkok ya. Ustaz. Apa? Iya. Iya. Menjadi A. Ari. Hari. Baik. Jelas insya Allah prosesnya ya. Nah, Ustaz. Berarti yang untuk yang uri ini bisa ke itu Ustaz ya? Bisa ke kecoh Ustaz. Di di sini ada kalau di aro fi'il madi Ustaz ya? Aro fi'il madi. Fi'il madi. Kalau uri, dhammah hamzahnya itu fi'il mudhari' ana. Domirnya. Makanya di amr itu ari. Ya, fathah hamzahnya. Ya, jadi dibuang taknya diganti dengan hamzah yang fathah menjadi A, ari. Jelas insya Allah ya? Insya Allah Ustaz. Pak Bayu gimana? Jelas? Ya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Baik. Nah, perhatikan di sini contohnya ari ini ya, ari ini hadzal kitab ya Ali. Ya, perlihatkan kepadaku kitab ini wahai Ali. Ya. Di sini maf'ul bih pertamanya mana? Ini Ustaz. Ini 6. Nah, maf'ul bih keduanya? Hadal kitab. Hadzal kitab hadza ya. Maf'ul Hadza. keduanya hadza. Sedangkan al-kitaba di situ adalah badal dari hadza. Ya, jadi di sini mukhatab mudzakkar. Dia mukhatab mudzakkar. Nah, baik. Perlihatkanlah kepadaku kitab ini wahai Ali. Kemudian sekarang mukhatab mudzakkar yang jamak. Aruni hadzal kitab ya ikhwanu. Di sini kan satu orang ya Ali, sekarang ikhwanu jamak mudzakkar. Aruni. Ya, jadi ditambahkan wawu. Wawu jamaah. Aruni seperti antum bilang idribu kalau pukullah mereka. Pukullah kalian. Idribu ada wawu jamaahnya. Begitupun ketika di sini wawu mudzakkar jamak maka aruni tinggal antum tambahkan wawu. Jamaah aruni hadzal kitaba. Maf'ul bihnya adalah iya dan hadza. Kemudian arini hadzal kitaba ya mar'amu mukhatabah. Mufradah muannasah. Jadi satu orang wanita. Seperti antum bilang idribi, itu antum memerintahkan satu wanita. Sama kayak ini ari tambahkan iya mukhatabah. Ari. Nah, kemudian dikasih nun wiqayah terus maf'ul bih pertama iya dan maf'ul bih kedua al-kitabah. Ya, perhatikan di sini semuanya kenapa dikasih maf'ul bih pertama? Kenapa dikasih nun wiqayah semuanya? Ya, supaya ini supaya fi'il itu tidak kasroh ya, atau bahasa lainnya
setiap kali fiil itu bersambung dengan ya mutakallim maka wajib dikasih nun wiqayah. Namanya nun ini. Hari ini, ni. Nah, itu semuanya namanya nun wiqayah. Kapan ditambahkan? Ketika fiil bersambung dengan ya mutakallim. Jadi kaidahnya, kapanpun fiil bersambung dengan ya mutakallim maka harus dikasih nun wiqayah. Nah, kita bilang dorobani atau dorobi, Bapak Bayu. Halo, Iya, Ustaz. dorobani atau dorobi. Dorobani, Ustaz. Kenapa dikasih nun wiqayah? Karena bersambung dengan ini, ya mutakalim. Dengan ya mutakallim. Nah, jadi ingat kaidahnya kapanpun fiil bersambung dengan ya mutakallim maka wajib dikasih nun wiqayah. Makanya di sini ada nun. Arini, aruni, ya ikhwanu. Kemudian arini. Nah, ini kan ya pertama itu ya mukhatabah, sedangkan ya kedua itu ya mutakallim. Ya mutakallim. Maf'ul bih pertamanya, al-kitabah maf'ul bih keduanya. Kemudian arinani hadzal kitabu ya akhwatu. Nah, jamak muannas. Ya, jamak muannas. Yadribna. Arina, gitu kan? Arina, itu. Ya, idribna. Antum bilang idribna. Kalau di sini arina, arina. Berarti di sini nunnya nun niswah. Nun pertama nun niswah, nun kedua adalah nun wiqayah. Kenapa ada nun wiqayah? Karena tadi fiilnya bersambung dengan ya mutakallim. Sehingga lafaznya menjadi ari nani. Ari nani. Bukan ari nain. Ya, bukan gitu ya. Tapi harus ari nani. Ada dua nun. Nun pertama, nun niswah yang menunjukkan jamak fa'ilnya. Ya, kemudian yang kedua adalah nun wiqayah. Karena fiilnya bersambung dengan ya mutakallim maf'ul bih pertama, kemudian alkitab maf'ul bih keduanya. Jelas ini? Pak Bayu, Pak Darso? Insyaallah, Ustaz. Pak Darso gimana? Insya Allah, Ustaz. Ada Baik. jelas. Ya, nah, Ustaz. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah, lanjut Pak Bayu. Takul. Nah, ini prakteknya sekarang. Taqulu aronal mudarisu kita bunahwin jadi Kenapa kita, Bu? kita bahas. Nah, Kita nahwin jadi dan baik, artinya? perlihatkan kepada kami Ara, bukan ari. Ara. Berarti fi'il apa ini? Ara, madi, fi'il mudhari, madi, amar. Ustaz. Madi, berarti bukan perlihatkanlah, tapi telah. Ya. Telah diperlihatkan Telah memperlihatkan kepada kami. Nanya kan maf'ul bih pertama. telah memperlihatkan kepada kami guru kitab nahwu yang baru. Nah, baik, kitab nahwu yang baru. Baik, coba sebutkan mana fa'il, mana maf'ul bih pertama, mana maf'ul bih keduanya. Fa'ilnya mudarisu, maf'ul pertama itu dhamir na, maf'ul keduanya kitaba Kitaba. nahwi. Nah, kitaba. Nahwin itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, jadidan sebagai apa? Naat Naat untuk nahwi. Kitaba. nah, benar. Baik. Lanjut nomor 2. Khodan sa'akhodakum ilal maktabi ammati Sa'ahu atau sa'ahu. Akhadha ya'khuzu atau akhadha ya'khuzu. ya khudu, Ustaz. Berarti sa'ahu atau sa'akho.
Sa'ahu. Nah, Qodan sa'ahudakum ilal maktabil sa'akhudhukum atau sa'akhudhakum. sa'ahudu. Zu, mudhari atau amar itu? Atau madi? Ini apa Ustaz? Madi Ustaz. Nah, mana ada madi kemasukan sin? Ini mudhari berarti. Nah, ini kan di antara ciri-ciri fi'il mudhari adalah kemasukan harfu istiqbal atau harfu tanfis, sin dan saufa. Jadi mudhari sa'akhudhu. Kenapa dhu? Karena nggak ada yang menjadikan dia mansub. Mudhari'nya marfu di sini. Ada nggak amil nasab? Gak ada Ustaz. Berarti dhu, ingat. Sa'akhudhu, bukan sa'akhudha. Ulang, Godan. Qodan sa'ahudukum ilal maktabil amati wa urikum al-mu'ajima Ma'a. Al-ma'a. al-ma'ajima kullaha. Naam. Tarjim. Besok akan membawakan kepada kalian ke perpustakaan. Sa'akhudhakum, saya akan membawa filenya ana. Saya akan membawakan kepada kalian. Besok saya akan membawa kalian. Saya akan membawa kalian. Ya. Membawa kalian ke perpustakaan. Amati Perpustakaan umum. itu apa? Ya, perpustakaan nasional. Nasional. Dan saya akan memperlihatkan kepada kalian kamus-kamus ya Ustaz. Iya, Kamus-kamus semuanya. semuanya. Taukid untuk ma'ajim. Jadi saya akan memperlihatkan kepada kalian semua mu'jam, semua kamus-kamus yang ada di perpustakaan. Baik. Mana di sini syahidnya, Pak Bayu? Poin yang kita bahas di situ. Urikum al-ma'ajima kullaha. Urikum di sini dia madi mudhari amr. Dia ini apa namanya? Madi. Madi itu ara af'ala. Mudhari Amr yuri. Ustaz. Amr itu ari. Ingat hamzahnya patah kalau amr. Berarti mudhari. Mudhari. Ingat nih, uri domah hamzahnya ya. Yuri. Jadi huruf mudharaahnya domah, yuri. Yuri nih, uri berarti dia mudhari. Huruf mudharaahnya domah. Ya. Mudhari. Nah, urikum. Mana maf'ul bih pertama? Domirkum. Kum. Nih. Maf'ul bih kedua? Al-mu'ajima. Al-ma'ajima. Al-ma'ajim. Ini. Arana tadi dia madi mudhari. Apa Ustaz? Arona. Madi mudhari Arona amar. madi Ustaz. Madi, naam. Jadi ingat ya, arana, ara madi. Urikum, uri mudhari. Naam. Lanjut nomor 3. Hari ini jawaza safarika ya Ahmadu. Artinya? Perlihatkan kepadaku ini apa? Visa perjalananmu ya Ahmad. Paspor. Paspor. Ya, jawazus safar paspor. Kalau visa itu tazakir, itu tazkirah. Ya Ahmadu wa Ahmad. Berarti hari ini di sini fi'il apa? Madi mudhari amr. Amar Ustaz. Amar, naam, amar. Baik. Kenapa ada nun wiqayah? Karena bersambung dengan ini ya apa? Ya apa? Muhatabah atau mutakallim? Yang berbicara Ustaz. Mutakallim. Nah, Mutakallim. baik.
Lanjut, Wafid. Sekarang Pak Darso, tafadhol. Wafid Tanzil dibaca. Wafil tanzili rokamahid walaqad arsalnahu ayatin. Mana itu? Kok beda? Walaqad arainahu, bukan arsalna. Di antum apa? Aro'aina Ustaz. Iya. Apaan? Nah. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzaba wa aba. Baik. Tahu artinya? Sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami semuanya. Fakadzaba wa aba. Maka dia mendustakan dan enggan untuk beriman. Baik, mana syahidnya di sini? Ini aroina Ustaz. Arainahu. Nah, jenisnya sigahnya madi mudhari' amr. Arainahu. Madi Ustaz ya. Madi, nam, sahih madi. Mana maf'ul bih pertama? Domirhu Ustaz. Nam, sahih. Ya, domirhu. Maf'ul bih kedua? Ayatina. Apa tanda nasabnya? Nah, tanda nasabnya alif Ustaz. Tanda nasabnya adalah Kasrah. Ayati. Kenapa dengan kasrah? Ini mamnu min as-sarf kan? Nah, mamnu min as-sarfi itu berkaitan dengan jer, dia tanda jernya fathah. Ketika dengan catatan ketika dia bukan mudhof dan tidak kemasukan alif lam. Kalau tanda nasabnya tetap dia fathah. Sekarang ayati itu dengan kasrah, nasab dengan kasrah, kenapa? Ini apa? Jama' muannas salim saja. Nah, sahih, jama' muannas salim. Jadi diingat, jadi maf'ul bih pertamanya hu, maf'ul bih keduanya adalah ayati mansub dengan kasrah karena jama' muannas salim. Nah, nomor 2. Huwallazi yurikum Huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Baik, artinya dialah yang memperlihatkan saja. Iya, benar, memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya dan menurunkan kepada kalian dari langit rizki. Nah, rizki. Baik. Mana syahidnya? Yurikum. Yurikum ayatihi. Nam, yurikum ayatihi. Sigahnya madi mudhari' amar. Madi Ustaz. Mudhari'. Mudhari'. Mana maf'ul bih pertama? Domirkum. Domirkum. Maf'ul bih kedua? Ayatihi. Ayatihi. Nam. Rukmu tsalis. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Ibrahim berkata saja, ya, Tuhan, wahai Rabbku, tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan menghidupkan yang mati. Mematikan yang mati. Menghidupkan yang mati. Tuhyil mauta.
menghidupkan yang mati, dia berkata, Siapa yang berkata di sini? Allah Ustaz, Allah. Awalam tu'minu. Apakah kamu tidak beriman? Apakah kamu tidak beriman? Qala Ibrahim berkata, Bala, ya saya beriman. Saya beriman. Bala itu jawaban untuk menetapkan kalau dia beriman. Walakin akan tetapi lihat ma'inna qalbi agar hatiku mungkin itu tenang. Ya. Jadi di sini dalil tentang bolehnya meminta dalil untuk membuat hati semakin mantap. Ya. Bukan berarti nggak percaya. Misalnya dikasih tahu, ya riba itu haram misalnya. Bukan nggak beriman riba haram, tapi nggak apa-apa untuk mana dalilnya supaya lebih mantap di hati. Jadi Ibrahim bukan nggak percaya kalau Allah bisa menghidupkan yang mati. Cuman dia minta diperlihatkan bagaimana orang mati itu dihidupkan supaya lebih mantap hatinya, supaya lebih yakin gitu. Baik. Mana syahidnya? Hari ini. Nah, hari ini ya. Kaifa tuhyil mauta. Sighahnya? Ini fi'il amr. Fi'il amr. Mana maf'ul pertama? Ni. Iya. Bukan ya mutakallim. Maf'ul kedua? Al-mauta Ustaz. Kaifa. Oh. Maf'ul keduanya adalah kaifa. Nah. Baik, nomor 4. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Ini khalqullah. Ini ciptaan Allah sendiri. Iya, ini adalah ciptaan Allah. Terus Allah. Dan maka tuh itu Pak. Iya, maka mereka dan tunjukkan saja. Ya, perlihatkanlah kepada maka kalian perlihatkan kepadaku. Kalian perlihatkan kepadaku apa-apa ciptaan. Apa yang telah diciptakan. Apa yang telah diciptakan oleh orang-orang selain Allah. Maksudnya alladzina di sini maksudnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu telah menciptakan apa coba? Kalau Allah Rabb yang kami sembah inilah ciptaannya, bahkan antum itu ciptaannya. Sekarang Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu apa ciptaannya? Perlihatkan kepadaku gitu. Seperti itu maknanya. Baik. Mana syahidnya? Fa'aruni Ustaz. Fa'aruni madza khalaqallah. Khalaqalladzina min duni. Di sini sigahnya fi'il amr jama' muzakkar. Nah, fi'il amr jama' muzakkar. Mana maf'ul pertama? Ini apa ya? Mukhatab. Iya, mutakallim bukan mukhatab. Ya, mutakallim. Kemudian maf'ul kedua? Madza. Nah, terus terakhir waqala alladzina kafaru rabbana arinal ladaini terus alladzina alladaini benar. Arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalina. Baik. Artinya waqala alladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu berkata
ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami Dua Allah, orang. dolana, Iya, dua orang yang telah menyesatkan kami, dua orang yang telah dari golongan jin dan manusia. manusia. Ini menjelaskan alladaini, siapa dua kelompok ini, yaitu kelompok dari golongan jin dan manusia yang menjadi penyesat, gitu. Naj'alhuma, kami akan Nah, kami akan injak mereka, gitu. Mereka berdua tahta aqdamina, itu kami jadikan mereka berdua berada di bawah kaki kami, maksudnya diinjak, gitu. Terus supaya mereka menjadi orang-orang asmalin, orang-orang yang terhina. orang yang dihinakan. Ya, orang-orang yang dihinakan. Jadi orang-orang kafir itu nanti menuntut kepada Allah, ini wahai Rabb kami, mana orang-orang yang menyesatkan kami, mana orang-orang yang membuat kami kufur itu, datangkan biar kami injak supaya dia lebih hina daripada kami, gitu kata orang-orang kafir nuntut. Baik, mana sahibnya? Arina, Ustaz. Arinal ladaini. Sigahnya apa di sini? Mudhari', madhi, amr. Fil amr, Ustaz. Amr. Nah, maf'ul bi pertamanya? Maf'ul bi keduanya? Alladaini. Alladaini. Naam, baik, mumtaz. Jazakallah khairan. Baik, lanjut Pak Bayu. Yujziyal tamarinanis. Yujri atau yujra. Yujri at-tama. Yujra. Mabni lil majhul. Yujrol tamarinanis safawiyanil atiyani. Yaqulu at-talibu li zamilihi. Hari ini kita bakal. Nah, antum bilang hari ini, kemudian tambahkan objeknya, nanti dijawab oleh Pak Darsu saurika. Nah, saurika. Tergantung domirnya, kalau muannas saurikaha, kalau muzakkar saurikahu. Baik, diganti objeknya Pak Bayu, jangan kitab. Bilang ke Pak Darsu hari ini, apa terserah objeknya, kemudian langsung dijawab saurika. Hari ini saatuka. Kenapa saatu? Nah, ini ada contoh sebelahnya, Ustaz. Kenapa saatu dengan domah maksudnya? Saataka, Ustaz. Hari ini saataka. Baik, dijawab. Saurikahu, Ustaz. Nah, kenapa hu? Bukan ha? Saat. Oh ya. Saurikaha, karena ba'da qalilin, ya gitu. Saurikaha ba'da qalilin. Sebentar lagi saya akan perlihatkan kepada kamu. Nah. Terus sekarang Pak Darsu yang nanya. Hari ini kola maka. Jawab Pak Bayu. Saurikahu ba'da qalilin. Baik. Lanjut nomor 2. Saya sekarang nomor 2, saya akan bertanya kepada antum, murid Perbayu. Ya. A'araitani daftaraka? Naam. Araitu kahu. Naam, araitu kahu. Maksudnya, a'araitani daftaraka, apakah kamu telah memperlihatkan kepadaku catatanmu? Ya, araitu kahu. Ya, saya telah memperlihatkannya. Saya ulang tanya Pak Bayu. A'araitani sayyarataka? Araitu kaha. Araitu kaha. Nah, araitu kaha. Berarti tergantung domirnya. Nah,
Baik. Pak Darso. Nah, Ustaz. A'araitani kurrasataka. Naam, araitukaha. Araitukaha. A'araitani baitaka. Naam, araitukahu. Araitukahu. Nah, jadi perubahan domirnya diperhatikan ya. Bila muannas maka araitukaha, bila mudzakkar araitukahu. Jadi maf'ul bihnya ka, maf'ul bih pertamanya itu kamu, ka, anta, kemudian hu itu adalah maf'ul bih keduanya. Ya. Jelas ini ya. Jadi perubahannya di sini kan araitani. Ini ketika antum jawab ka, araituka gitu. Lanjut. Lanjut Pak Bayu. Jawaltu fi masyarikil ardi wa maghribiha. Ai jultu fiha kasiran. Yunqalul fi'lu ila babi fa'ala lima'ani minha at-taksiru au al-mubalaghatu. Nahwu jawwala ay jala katsiran. Tawafa ay tofa katsiran. Qattala ay balagha fil qatli. Kassara ay balagha fil kasri. Qatta'a ay balagha fil qat'i. Addada ay ngadda katsiran. Baik, perhatikan di sini. Sekarang kita akan membahas yang polanya fa'ala, wazan fa'ala. Ini, jadi membahas tentang pola fa'ala. Kan ada dua ya tadi kemarin Pak Bayu ya, Pak Darso. Apabila lazim ingin diubah ke muta'addi maka dirubah ke bagaimana? Pertama ke pola af'ala, dan itu kita selesai tadi pembahasannya. Kemudian yang kedua ke pola Fa'ala. fa'ala. Nah, ini yang akan kita bahas. Pola kedua ya yang dipakai ketika merubah lazim ke muta'addi fa'ala. Nah, fa'ala di sini, pola fa'ala ini mengandung makna apa gitu kan? Maka ada dua makna di sini. Pertama mubalaghah. Mubalaghah ya. Jadi pertama itu mubalaghah ya. Kapan dia bermakna mubalaghah? Ya. Kapan dia bermakna mubalaghah? Ketika objeknya mufrad, ya. Saya ulangi, ketika objeknya mufrad, maka dia bermakna mubalaghah. Kemudian yang kedua at-taksir, menunjukkan banyak. Ini. Kapan? Ketika objeknya jamak. Nah, ini kaidahnya. Saya ulangi teman-teman ya, perhatikan Pak Bayu, Pak Darso. Fa'ala itu mengandung dua makna. Pertama mubalaghah. Mubalaghah ya, menunjukkan mubalaghah. Ya, kapan dia mubalaghah? Ketika objeknya mufrad. Kemudian makna yang kedua taksir, menunjukkan banyak. Kapan? Ketika objeknya jamak. Ya. Baik, di sini contohnya jawaltu fi masyarikil ardi wa magharibiha. Nah, maka jawaltu, jawwala. Ya, jawwala fa'altu. Berarti di sini menunjukkan apa di sini? Mubalaghah atau taksir? Taksir. Makanya jultu fiha katsiran, yaitu saya banyak berjalan, ya, berkeliling di belahan timur dan barat bumi. Ya, maka jamak di sini masyarik magharib. Karena di sini masyarik magharib jamak, maka dia taksir. Makanya di sini ai jultu fiha katsiran. Saya banyak berkeliling. Ya, saya banyak atau sering kali berkeliling di belahan bumi dan barat. Di belahan timur dan barat bumi. Nah, perhatikan di sini yunqalul fi'lu ila babi fa'ala. Fi'il dipindah ke bab fa'ala lima'anin karena dua makna atau karena makna-makna
yang sangat banyak, di antaranya taksir tadi kalau dia objeknya jamak, kemudian au mubalaghah, dia mubalaghah ketika objeknya mufrad. Nah, jawwala ay jala katsiran, jawwala ay jala katsiran, maksudnya dia banyak berkeliling, banyak berjalan, ya. Tawafa, banyak tawaf. Qattala ay balagha fil qatli, ya, balagha. Ya. Balagha itu bahasa kita itu totalitas, ya. Nah, balagha fil qatli bukan banyak, tapi totalitas, ya, dalam berperang gitu. Kassara ay balagha fil kasri, ya, totalitas dalam mematahkan sesuatu. Qatta'a balagha fil qat'i, totalitas dalam memotong sesuatu. Ad-dada itu bukan totalitas tapi banyak menghitung. Nah, nih contohnya kasartul aklama. Perhatikan kata kasartu al-aklama. Objeknya jamak atau mufrad? Jamak, Ustaz. Jamak, maka taksir berarti banyak gitu kan. Banyak. Ya, banyak mematahkan pulpen. Karena objeknya jamak. Kasartul qalama, objeknya mufrad, berarti dia mubalaghah. Ya, berarti dia berusaha untuk mematahkan pulpen. Itu makna mubalaghah. Dia berusaha totalitas, mengerahkan segala upaya untuk mematahkan pulpennya. Nah, jadi paham ini perbedaannya, Pak Bayu, Pak Darso? Kapan fa'ala bermakna mubalaghah, kapan bermakna taksir? Sama paham, Ustaz. Tergantung objeknya ya. Tergantung objeknya. Kalau objeknya mufrad, mubalaghah atau taksir? Mubalaghah, Ustaz. Mubalaghah. Nah, kalau objeknya jamak maka Taksir. taksir. Baik. Sekarang kita praktek. Nah, nomor 1 Pak Bayu, nomor 2 baru nanti Pak Darso. Tafadhol. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala Wala yadkhuluna wala al-jannata yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu yalijal jamalu bisammil khiyati. khiyati. Terus artinya? Sesungguhnya mereka yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. ya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, syahidnya di sini kadzabu. Nah, berarti di sini mubalaghah atau taksir? Kadzabu bi ayati berarti ini Ustaz, Apa? dia mufrad berarti mubalaghah. Nah, mufrad dari mana? Ayat loh. Ayat itu mufradnya gini, ayatun. Oh, berarti ini apa, Jamak taksir. itu jamak muannats salim. Ayat, jamak muannats salim. Taksir, Ustaz. Takdir. Maka diartikan sesungguhnya orang-orang yang banyak mendustakan. Ya, tuh. Sering mendustakan. Coba ulang, diartikan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ditambahin mana taksirnya lah. Kan udah tahu sekarang ini objeknya jamak berarti taksir. Sesungguhnya orang-orang yang banyak atau sering gitu. Sesungguhnya orang-orang yang sering mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong darinya. Iya. Fatahu, kami tidak akan membukakan untuk mereka pintu-pintu dari langit dan tidak memasukkan mereka ke dalam surga hingga yalijal jamala. Dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang. Unta masuk ke lubang jarum. Nah, mungkin nggak unta bisa masuk ke lubang jarum? Nggak mungkin, Ustaz. Nggak mungkin, mustahil. Jadi ini hatta yalijal jamalu fi samil hiyat ini
dalil tentang mustahilnya orang-orang kafir masuk neraka, masuk surga. Ya. Ya, bisa orang-orang kafir masuk surga kalau unta bisa masuk lubang jarum, gitu. Nah, tapi mustahil unta bisa masuk lubang jarum, maka mustahil pula orang-orang kafir masuk surga. Itu makna ayatnya di sini. Jelas Pak Bayu ya? Salah Ustaz. Nah, jadi syahidnya di sini adalah kadzabu bi ayatina fa'ala. Kadzabu bi ayatina, ya, apa namanya? Objeknya jamak, maka dia bermakna taksir di sini. Oleh karena itu kita terjemahkan orang-orang yang banyak atau sering mendustakan ayat-ayat kami. Taib nomor 2, Pak Darso. Nah, Ustaz, apa? Allazi jama'a malan wa addadahu. Ya, artinya Orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. ya, menghitungnya. Di sini berarti dia ada dahu. Maf'ul bihnya hu. Jama' atau mufrad? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Berarti taksir atau Berarti dia mubalaghah? mubalaghah, Ustaz. Mubalaghah. Maka artinya bagaimana? Allazi jama'a malan, orang yang mengumpulkan harta, wa addadahu, dan berusaha untuk menghitung-hitungnya. Mubalaghah. Iya. Mengerahkan upaya, berusaha sekuat tenaga untuk menghitung-hitung harta tersebut. Karena begitu cintanya kepada harta. Jadi mubalaghah. Bukan sering, bukan banyak, tapi berusaha untuk menghitungnya. Jelas ya? Nah, Ustaz. Karena dia mubalaghah di sini. Nah, nomor 3. Terus pada nomor 3. Nah, Ustaz. Sanuqattilu abna'ahum. Sanuqattilu abna'ahum. Nah. Baik. Di sini apa? Dan apa? Membunuh anak-anak kalian itu. Sanuqattilu Mereka. anak-anak mereka, dan kami akan membunuh anak-anak mereka. Di sini mubalaghah atau taksir? Ini taksir, Ustaz. Taksir, karena abana dalam bentuk jamak. Nah, baik. Nomor 4 Pak Bayu. Wa qalqatil abwaba. Wa ghallaqatil abwab. Nah, Oh. gimana? Jamak atau taksir? Ini jamak Ustaz. Ya, berarti taksir atau mubalaghah? Jamak berarti ini taksir. Taksir, na'am. Baik. Nomor 5. Langsung Pak Bayu nomor 5. Wa ja'alnahum ahadisa wa marraqnahum kulla mumassakin. Ya, faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kulla mumazzakin. Maka kami akan menjadikan mereka ahadisa, cerita-cerita, wa mazzaqnahum kulla mumazzakin, dan kami akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kami akan merobek-robek mereka sehancur-hancurnya. Mazzaqnahum, syahidnya di situ Pak Bayu. Mubalaghah atau taksir? Ini taksir lagi. Taksir karena jamak ya. Nomor 6 Pak Darso. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum. Yudabbihuna abna'akum. Wa idh najjaynakum juga najja fa'ala. Di sini apa? Taksir, mubalaghah. Najjaynakum. Ini taksir, Ustaz. Taksir. Ya. Kemudian
yuzabbihuna abna'akum, yuzabbihuna abna'akum. Ini juga taksir, Ustaz. Ini juga taksir. Tayyib. Insyaallah paham ya, Pak Bayu, Pak Darso ya. Insya Allah. Jadi kapan Insya Allah. kita memaknai dia taksir, kapan kita memaknai dia mubalaghah yang pola fa'ala ini. Tergantung objeknya. Baik. Ayo. Lanjut dibaca Pak Darso, iya kawadzan. Iyaka wadzanna hadat tahdziru wa huwa tanbihul mukhatabi ala amrin makruhin liyajtani bahu waha Waha amsilatan lahu. wahaan amsilatalahu. Waha amsilatan lahu. Nam. Baik, perhatikan. Sekarang kita akan membahas iya kawadzan. Nah, ini dinamakan dengan uslub. Ya, uslubul arabiyah. Ini istilahnya uslub istilahnya. Nah, uslub apa? Uslubut tahzir, uslub peringatan. Jadi kalau ingin memperingatkan orang iya wa. Jadi rumusnya iya kemudian ditambah iya wa ditambah baru ditambah dengan objeknya. Objek yang diperingatkan. Misalnya waspada dari mobil. Waspada mobil berarti iya wasayyarata antum bilang. Waspada dari mobil. Ya. Waspada dari Muhammad. Berarti apa kita bilang Pak Bayu? Iyaka wa Muhammadan. Iya wa Muhammadan. Ya. Kalau waspada dari istri yang itu, yang toleh. Nah, tolehah, lawan dari solehah. Tolehah, lawan dari solehah. Kita bilang apa Pak Darso? Iyaka wa zaujatan. Mansub selalu ya. Ya, Ustaz. Iyaka wa zaujatan. Wa zaujatan talihatan. 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 Nah, waspada dari istri yang suka melawan. Nah, baik. Jadi itu namanya uslub tahdzir. Ya, uslub untuk memberikan peringatan itu rumusnya adalah iyaka wa plus objeknya. Iyaka wa plus objeknya. Ingat ya, ini rumusnya. Jadi nggak perlu antum bilang misalnya hati-hati di jalan. Ya, ihzar fit thariq. Nah, itu namanya apa? Indonesia diarabkan itu. Itu Indonesia diarabkan. Ihzar waspada fit thariq di jalan. Nah, itu namanya Indonesia diarabkan. Yang tepat itu kita bilang apa? Iyaka wasyari'an. Wat tariqa atau iyaka wat tariqa. Nah, waspada. Ya, waspada di jalan. Nah, ini. Jadi di sini namanya tahzir itu adalah tanbihul mukhatabi, memberikan warning kepada mukhatab, orang yang kita ajak berbicara, ala amrin makruhin, terhadap sesuatu yang tidak disukai, yang harus diwaspadai, liyajtani bahu, agar dia menghindarinya. Contoh-contohnya nomor 1 sekalian diartikan Pak Darso. Iyaka wal kilaba ya bunayya. Artinya hati-hati, waspada dengan anjing-anjing, wahai anak-anak, wahai anakku. Nah. Nomor 2. Iyakum wal kalaba ya abnai. Bukan wal kalaba, wal kilaba. Iyakum wal kilaba ya abnai. Artinya waspada kalian dari anjing-anjing, wahai anak-anakku. Nah, terus
Iyaki wal kilaba ya binti. Waspada dari anjing, wahai anak perempuanku. Iyakunna wal kilaba ya banati. Kalian waspada, kalian perempuan waspada pada anjing, wahai anak perempuanku, putri-putriku. Nah, baik. Nomor 5. Ya Lanjut. Aliyu, masih Ustaz? Ya. Ya Aliyu, iyaka wahadzal Walada. walada fa innahu kadzabun. Wahai Ali, waspada dengan anak ini, sesungguhnya dia pendusta. Nomor 6. Iyaka wal kasala ya Iyaka atau iyaki? Zainab. Oh, iyaki wal kasala ya Zainabu. Waspada dari sifat malas, wahai Zainab. Nah, baik. Nomor 7 sampai 11, Pak Bayu. Iyakum watadakhina fa innahu sababu amrodin muhlikatin. Waspadalah kalian Tadhin. Smoking, no smoking. dari merokok karena sungguh ia penyebab sakit ya, Ya, muhlikah. sakit apa? Muhlikah. Yang membinasakan, maksudnya sakit-sakit kronis. Yang mematikan. Amradin muhlikah. Penyakit-penyakit yang mematikan. Terus? Iyakunna wa hadhil majallati ya akhwati. Hati-hatilah kalian perempuan dari majalah-majalah ini, ya wahai saudari-saudariku. Nah, terus nomor 9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innahul hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotobi. Khatoba. Khatoba. Apa lebih dari takulu? Nah, artinya Berkata Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah kalian dari hasad, karena sungguh hasad itu dia memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Baik. Waqala alaihi sholatu wassalama, iyyakum wal julusu Wal julusu atau wal julusa? wal julusa wat bituruqati. Hati-hatilah kalian dari julus, jalasa. Duduk di jalan. Duduk di jalan. Hati-hatilah dari duduk-duduk di jalan. Kenapa disuruh hati-hati? Waspada duduk-duduk di jalan, karena duduk-duduk di jalan itu banyak hak yang harus dijaga. Ya. Kemudian mata itu punya hak dijaga supaya tidak memandang sembarangan. Makanya diperingatkan, jangan terlalu sering nongkrong di jalanan. Terus? Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dolalatun. Taib. Hati-hati kalian dari perkara baru, karena dia sesat. Ya, maksudnya di sini perkara baru dalam agama ya.
bid'ah maksudnya. Kalau bahasa sederhananya, hati-hati dari perkara bid'ah karena sesungguhnya bid'ah itu sesat. Baik. Nah, mungkin kita untuk menutup ini kita langsung praktek satu, kawin amsilatan litahzir musta'milan al-kalimati al-atiyata. Jadi bikin contoh peringatan menggunakan kalimat di bawah ini. Baik. Bergilir aja nomor 1 Pak Bayu, nomor 2 Pak Darso gitu. Tafadhol Pak Bayu. Jadi tinggal Kalimat nomor ditambahkan 1 ya. Oh. iya. Iyaka Lihat wasufuro. lihat yang di print Oh, muhatofnya. ini muhatofnya ya. Iya. Berarti iyakunna wasufuro ya akhwati. Artinya Hati-hatilah kalian perempuan dari berdandan. ya syukur. Wahai saudara-saudara perempuanku. Ya, syukur itu kasful aurat, membuka aurat, ya. Makanya as-safaru yusamma safaran li'annahu tusfiru wujuhal musafir. Safar itu dinamakan dengan safar karena bisa membongkar identitas musafir itu. Hakikat sebenarnya dia itu orang seperti apa, tabiatnya itu bisa ketahuan kalau kita safar dengan dia. Begitupun berarti syukur, makanya wanita dinamakan syukur. Nah, itu karena dia membuka dirinya, auratnya. Jelas insya Allah Bayu ya. Salah Ustaz. Baik, nomor 2 Pak Darso. Nah, Ustaz. Iyaka wal kadhiba ya Usmanu. Nah, iya kawal kadziba ya Usmanu. Artinya Waspada dari berbohong, wahai Usman. nah, nomor 3 Pak Bayu. Iyaki wal hasadu. Ya Wal hasadu atau wal hasada? wal hasada. Jangan lupa. Iyaki wal hasada. Yang azzatu. Hati-hatilah kamu dari hasad. Ya Asyah. Nama orang ya? Ya, nama orang. Uzzah. Iya, nama wanita. Terus nomor 4 Pak Darso. Iyaka wan namimatu iyaki. Ustaz. Ahwaya. Ahwaya itu 2 orang. Iyakuma wan namimata ya akhwaya. Artinya Waspada kalian berdua dari membicarakan orang, wahai bukan saudari. membicarakan. Namimah itu adu domba. Apa Ustaz? Mengadu domba. Waspada kalian berdua dari mengadu domba. Nomor 5. Iyakum wan nuzula minal khafilati wahia tasiru. Ya atfalu. Artinya Hati-hatilah kalian saat turun dari bis. sedangkan dia dalam keadaan berjalan. Wahai Tasiru. anak-anak. Iya. Baik. Nomor 6. Iyaki watabarruja ya bintia. Bintai berarti 2. Bintai ya, bintani. Berarti iyakuma watabarruja ya bintai. Hati-hati kalian berdua dari bersolek. Iya, bersolek, berhias. Wahai kedua putriku. Nah, nomor terakhir. Iyakum wal bid'ata
Ya ayyuhal muslimuna. Artinya, Hati-hatilah kalian dari fitnah, wahai kaum muslimin. kaum muslimun. Nah, baik. Cukup dulu ya Pak Bayu ya. Ya, Soalnya ada Ustaz. daurah bersama Syekh ini jam 7. Ya, pas Ustaz. Kalau kosong ikut aja hadir. Usul fikih tapi. Bahasa Arab semua Ustaz ya. Iya. Baik. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke innama ya. Kaidah terkait tentang innama di pertemuan selanjutnya insyaallah jika Allah mengizinkan. Barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.